Jadi kalau lancar 2 jam aja selesai bener. Tak 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 tak, tak, tak. Nah, ini connecting nih, Mas. Baik. Baik, ya. Saudara sudah siap? Siap yang mulia. Selamat Baik, pagi yang mulia. selamat pagi. Nomor urut case di sini adalah nomor urut 3. Iya yang mulia. Ya, Kelompok atas 2. nama, ya kelompok 2 atas nama Imam Santoso, Betul yang Ketua mulia. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Betul yang mulia. Lubuk Linggau ini Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan yang mulia. Sumatera Selatan. Baik, baik. Ini baru pertama kali ikut kan? Iya yang mulia. Baru pertama Karena kali ikut. karena kemarin charter kami 4 Juli kebetulan naik kelas yang mulia ke 1A. Ya. Sebelumnya saudara wakil di Lubuk Linggau ya. Betul yang mulia dari Wakil, 2019. kemudian KPN Sekayu. Sebelumnya iya sebelum di kelas 2-nya di Sekayu yang mulia. Pernah di Tanjung Selor, pernah di Kaltim ya. Ada 2 tempat Ap- di Kaltim. Iya, iya pertama di Bontang yang mulia. Waktu Kemudian, awal buka di Tanjung Selor juga waktu awal kali pemekaran dari Tarakan yang mulia. kemudian ke Tanjung Selor. Iya yang mulia. Selor, baru ke Selawi dengan Kayu. Kayu, kemudian diganti oleh Pak Hendra. Ya, betul. Di Sekayu yang mulia. Kayu. Iya diganti Pak Hendra yang mulia. Hendra Holoman. Hendra Halmuan yang mulia. Nah, Hendra Holoman diganti oleh Ben. Ben Ronald Ben Ronald. sekarang ya wakil Tenggarong Nah, sekarang yang Ben mulia. Ronald lagi ke Kaltim lagi. Nah, Di Kaltim lagi yang kok mulia. tahu dia? Nah, ini Ya karena waktu itu sama-sama di Bontang yang mulia. Pak Imam ya. Saya Oh ya, ya sama-sama. saya keluar Bontang, Pak Ben masuk Bontang Ya, yang mulia. sama-sama Ibu Imelda. Sama Ibu Imelda satu angkatan yang mulia. Baik Pak Imam, saya ingin tanya Siap. siapa yang dimaksud dengan pimpinan pengadilan di lembaga peradilan umum di peradilan umum? Siapa Ketua pimpinan pengadilan itu? ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan yang mulia. Oh, ketua dan ketua pengadilan. Nah, ini saudara sudah menduduki sebagai wakil, sudah beberapa kali menjadi ketua. Nah, bagaimana Anda membatasi bagaimana memberi tugas wakil ketua pengadilan sebagai wakil yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pengadilan oleh ketua pengadilan? Apakah membuat SK, apakah ada tertulis atau mengacu pada referensi apa begitu ya? Itu aja, silakan. Iya yang mulia. Izin yang mulia menjawab selama saya menjadi ketua pengadilan, saya memberikan ada SK delegasi saya kepada wakil ketua pengadilan tentang pekerjaan yang dapat dilakukan ketua pengadilan. Salah satunya di bidang pengawasan yang mulia sebagai koordinator pengawas. Selanjutnya sehari-hari ada pekerjaan yang saya delegasikan kepada wakil ketua pengadilan untuk menunjukkan perkara GS, permohonan, Bilang ya, cara bilang juga begitu. Permohonan iya yang mulia, bilang permohonan GS yang mulia, gugatan eh, sederhana, gugatan perkara, sederhana. ya perkara anak yang mulia, Oh, iya, terus perpanjangan izin-izin. perpan, iya yang mulia izin, persetujuan, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan dari penyidik, saya delegasikan ke wakil ketua pengadilan. Nah, saya lanjutkan. Apakah eksekusi itu merupakan wewenang tanggung jawab ketua pengadilan atau bisa juga delegasikan kepada wakil? Nah, silakan. Misalnya eksekusi. Selama saya jadi ketua yang mulia, untuk eksekusi semuanya saya eh,
lakukan sendiri yang mulia. Belum Nah, pernah saya delegasikan menurut kepada menurut wakil pemahaman ketua. saudara bahwa itu berarti itu wewenang dan tanggung jawab ketua pengadilan, tidak bisa Betul yang mulia. didelegasikan ya. Nah, selain Betul. daripada apa yang dituangkan di dalam SK tertulis itu. Iya yang Nah, mulia. begitu. Baik. Jadi jangan lupa kalau menjadi ketua pengadilan eh, bahwa eksekusi itu ya tanggung jawab ketua pengadilan ya. Jadi kalau memang Betul tidak yang bisa mulia. dilaksanakan, dilaksanakan. Iya. Alasan untuk menunda silakan. Nah, itu tapi Iya. harus dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Iya siap yang mulia. Tapi izin ini Hambatan-hambatan eksekusi supaya diatasi. Nah, di mana siap. kemacetannya, di mana hambatannya itu supaya ibaratnya jalan jangan macet ya, jangan terhambat di situ. Kita menyingkirkan apa namanya hambatan-hambatannya. Atau memang harus ditunda ya, ditunda tentunya dengan dapat dipertanggungjawabkan pada Betul proses yang mulia. eksekusi juga, yaitu ya. Siap yang mulia. Misalnya apa? Perlawanan ya. Iya yang mulia. Perlawanan. Perlawanan Perlawanan ada dua macam dalam hal eksekusi. Perlawanan apa itu? Perlawanan dan dari dan verset gitu yang mulia. adverse itu pihak Saya, ketiga. iya pihak ketiga yang mulia. Nah, perlawanan dari pihak itu sendiri. Iya yang mulia. Nah, kalau misalnya perlawanannya itu kandas di tingkat pertama, dia mengajukan eh, perlawanan tapi kandas dalam arti DNO atau ditolak. Nah, gimana sikap Anda sebagai ketua pengadilan terhadap permohonan eksekusi? Eh, Kalau pada saat tingkat pertama itu diketahui oleh kami bahwa putusannya NO atau apa yang mulai ditolak, saya biasanya langsung eh, mengambil keputusan bahwa eksekusi itu tetap bisa dilaksanakan yang mulia. Dilaksanakan. Ya, Dengan saya tanya dengan tadi karena ada dengan hubungannya dengan eksekusi ya. Sebagai iya betul yang ya mulia. kita cari calon pimpinan ya, Iya, wakil ketua. Nah, bukan tidak mungkin nanti menjadi ketua. Nah, memang saya ini konsentrasi kepada pidana, tetapi tidak apa-apa ya. Saya sebagai KMA yudisial ya, artinya semua bisa siap yang mulia. menyangkut teknis. Siap yang mulia. Kemudian pra peradilan. Siap yang mulia. Kalau ada permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon karena eh, penetapan tersangka misalnya. Jadi untuk menguji penetapan tersangka itu sah atau tidaknya. Nah, Anda sebagai ketua pengadilan tentu menunjuk hakim pra peradilan, ya. Betul yang mulia. Betul. Nah, hakim pra peradilan ini apa namanya tolok penilaiannya itu apa saja ya? Nah, yang menurut ketentuan sebagai hakim pra peradilan dalam mengadili um, permohonan pra peradilan mengenai penetapan tersangka. Pertama, saya menunjuk biasanya kalau pra peradilan yang mulia itu hakim yang senior yang mulia. Terus juga kalau misalnya nanti perkara pokoknya masuk, hakim pra peradilan itu tidak akan saya masukkan ke majelis pokoknya. Kurang lebihnya segitu yang mulia. Nah, terus kalau dia sudah ditunjuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan itu ya tentu ada 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 apa namanya kriteria, ada tolok ukur penilaian. Nah, itu Iya, Mahkamah Agung sudah memberi petunjuk supaya ya jangan rancu, jangan merusak penegakan hukum, jangan menimbulkan iya, masalah. Artinya kalau untuk ada masalah ya meminimalisir. Nah, di mana sih betul. tidak ada masalah karena yang namanya Iya, perkara, iya, ya. Nah, iya. apa? Biasanya saya mencari ya hakim itu Bukan, pertama bukan. selain senior Yang penilaiannya artinya yang sudah yang memeriksa mengadili. berintegritas, yang mulia, yang punya Bukan kapabel. masalah bukan itu. Ini teknis ini apa? Sebagai hakim pra peradilan apa yang menjadi kriteria untuk menilai satu tidaknya permohonan pra peradilan mengenai penetapan tersangka itu. Pernah baca Perma nomor 4, Pernah yang mulia. nomor 4 2016. Nah, apa itu, Pak? Tentang Jadi intinya tidak menilai pokok permasalahan yang mulia. Cukup apakah eh, eh, ada dua alat bukti yang cukup
sehingga intinya tidak boleh menilai pokok perkaranya Yang Mulia. Ya, jadi walaupun ya memang semangatnya sudah menyentuh, tetapi belum lengkap, belum ini. Jadi hakim pra peradilan itu dalam kaitan dengan menilai tidaknya penetapan tersangka, nah itu diatur. Kita pertegas lagi di dalam Perma nomor 4 2016 tentang larangan pengajuan PK terhadap putusan pra peradilan. Dari situ ditegaskan supaya jangan menimbulkan masalah. Nah, ini kan rawan ya, artinya bersentuhan dengan penyidik. Nah, penyidik ini sering keberatan, sering mengajukan, yaitu hanya menilai apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik itu memenuhi syarat alasan minimal Dua alat alat bukti Yang Mulia. bukti. Alat bukti yang apa? Yang sah. Sah, alat bukti yang sah Yang Mulia. Yang sah, beda kalau cukup. Nah, sebenarnya di KUHP itu menggunakan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka. Tetapi MK dalam kaitan dengan permohonan pra peradilan tentang penetapan tersangka itu dia mengintrodusir menjadi minimal 2 alat bukti. Karena kalau bukti permulaan yang cukup itu multitafsir, relatif. Siap ya. Yang cukup itu bagaimana? Iya kan? Iya Mulia. Anda mungkin mengatakan cukup kalau sudah begini, hakim yang lain belum tentu. Nah, jadi ya, makanya supaya berkepastian, nah di situ MK, kemudian kita pertegas di dalam Perma 4 bahwa hanya memeriksa apakah penetapan tersangka itu telah didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Dan pernah mendengar juga calon tersangka, ya pernah didengar, misalnya dipanggil itu. Dan tidak menyentuh pokok perkara Yang Mulia. Materi perkara. Nah, itu urusan pemeriksa pokok perkara. Kalau ini, ya cukup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, bisa di live ya, Bapak Imam, untuk kamera depan Iya. dan belakang. Siap. Selamat Recording in pagi. progress. Ya, selamat pagi. Ya, izin untuk di-unmute dulu Pak Imam Santoso. Ya. Ya. Ya, baik. Izin dipersilakan dengan Yang Mulia. Yang Mulia, persilakan. Baiklah Pak Imam. Ya, Pak Imam Selamat ya. pagi. Selamat pagi Yang Mulia. Ya, saya diberi tugas untuk memberikan atau menguji mengenai hukum perdata umumnya Pak Imam ya. Jadi Siap saya Bapak. Siap Yang Mulia. menyampaikan pertanyaan-pertanyaan menyangkut dengan hukum perdata umum baik material ataupun immaterial atau hukum formal, hukum acara dan Siap, hukum Yang material. Siap Yang Mulia. Baiklah, untuk lebih memfokuskannya, saya melihat dari putusan yang diajukan kepada kami, kepada penitia, ya, dari putusan Pak Imam. Saya tidak akan menyatakan putusan ini benar atau tidak benar, tetapi untuk memfokuskan pertanyaan di sekitar itu. Itu tolak saja. Di sini ada pertama mengenai perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, apa bedanya perbuatan melawan hukum itu dengan uang prestasi? Siap Yang Mulia. Ya. Kalau uang prestasi itu lahir dari suatu perjanjian Yang Mulia. Jadi ada prestasi yang tidak terpenuhi. Kalau perbuatan melawan hukum ada ketentuan yang dilanggar gitu Yang Mulia. Peraturan perundang-undangan atau sifatnya ada perbuatan melawan hukum, baik undang-undang maupun yang bukan undang-undang. Ya, ya.
Sering dalam gugatan-gugatan, dalam putusan-putusan, hakim itu menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima karena mencampur adukan antara wan prestasi dengan PMH. Itu kenapa itu tidak boleh dicampur adukan, itu kenapa? Karena di situ ada dua perbuatan yang berbeda yang lahir dari perbuatan yang berbeda ya. Karena saya itu kan lahir dari perjanjian, sementara yang satu ada perbuatan yang melanggar undang-undang. Karena ada Ya, melanggar undang-undang. Kalau di dalam BW itu perjanjian itu bagi para pihak berlaku sebagai apa? bagi undang-undang sebagai Nah, undang-undang berarti kan atas kalau unsur melanggar panggilan. perjanjian kan melanggar undang-undang juga. Iya yang mulia. Perjanjian kan undang-undang bagi para pihak. Kalau Iya betul yang dilanggarnya mulia. berarti sama dengan melanggar undang-undang. Ya, Kenapa tidak tapi dinamakan juga PMH dia? karena di situ eh, karena dia lahir dari satu perjanjian, terus dia ada prestasi yang tidak terpenuhi atau Iyalah, kan artinya ada yang dilanggarnya dalam perjanjian itu. ada Sementara yang mulia. perjanjian itu sendiri undang-undang bagi para pihak itu. Nah, kalau dilanggar perjanjian, Iya. kenapa tidak PMH dia? Kenapa tidak PMH? Kenapa kok tidak bisa digabungkan antara PMH dengan wan prestasi itu dalam mengajukan gugatan? Iya yang mulia. Jadi dari segi hulunya itu, dari lahir Iya. itu, boleh dikatakan tidak banyak perbedaan. Artinya PMH, wan prestasi itu bahagian daripada PMH secara PMH. menyeluruh. Nah, bagian. Itu dari segi teori ke lahirnya itu. Lahirnya. Siap yang mulia. Tapi tentu ada kekhususan-kekhususannya. Tetapi bukan dari segi sumbernya itu. Tetapi dari segi hilirnya. Dari segi akibatnya berbeda. Segi akibatnya. Apa kira-kira akibatnya yang berbeda? Akibatnya Kalau dalam PMH, kalau orang melakukan PMH, apa yang boleh dituntut dengan orang itu? kerugian yang dia derita ya. Ya, betul. Kalau dalam wan prestasi, boleh enggak kerugian itu dituntut? Tidak yang mulia, karena yang dituntut kan prestasi Masa tidak boleh? dipenuhi. Kan ada beberapa yang boleh dilakukan oleh hakim. Pertama, pemenuhan prestasinya. Prestasi. Nah, yang kedua bisa saja tidak pemenuhan prestasinya, tapi ganti ruginya. Iya. Ganti rugi artinya sama-sama boleh. Di PMH boleh juga ganti rugi. Iya. Tetapi ganti rugi di PMH boleh material. PMH material Ya, yang mulia. kalau immaterial. Immaterial PMH iya yang mulia. Ya, kalau dalam wan prestasi boleh enggak immaterial? Tidak boleh. Enggak boleh, ya. Itu satu beda jadinya kan, di hilirnya bedanya itu di hilirnya. Kalau di dalam yang boleh di dalam wan prestasi tapi tidak boleh dalam PMH apa? Yang boleh dalam wan prestasi Ya, tapi tidak boleh di PMH. Ya, di PMH nggak boleh dia dituntut. Apa? Bunga. Oh, bunga yang Di wan prestasi boleh dituntut bunga. Tapi di PMH boleh nggak dituntut bunga? Tidak yang mulia. Boleh. Masa orang melakukan pelanggaran ada bunga pula uangnya? Iya. Nggak boleh. Baik kerugian material ataupun kerugian imaterial itu nggak boleh dikasih bunga. Ya, dalam wan prestasi itu boleh diberikan bunga. Bisa bunga itu diperjanjikan, bisa juga bunga itu tidak diperjanjikan, boleh aja. Ya. Apalagi yang boleh di wan prestasi tapi di PMH nggak boleh dia. Kalau di wan prestasi itu boleh nggak dituntut keuntungan yang diharapkan? Bisa ya. Nah, kalau di PMH nggak ada ya. Nggak boleh, ya. Beda dia. Di PMH nggak boleh keuntungan yang diharapkan. Nggak boleh itu dituntut.
Nah, dalam prestasi itu boleh dituntut. Nah, ya, jadi Siap yang itu mulia. di hilirnya, perbedaan itu di hilirnya, bukan di hulunya tadi. Kalau di hulunya tadi, Oh, nah bisa khilafiyah jadinya. Bisa berbeda. Tapi di hilirnya itu tidak ada perbedaan. Nah, ada terjadi perbedaan. Oleh sebab itu, jangan tuntutannya PMH, tetapi gugatannya PMH, tetapi tuntutannya bukan prestasi. iya. Nah, jadi itu yang menyebabkan tidak boleh itu sebenarnya di hilirnya itu. Nih, Jadi ada perbedaan di hilirnya ada itu. perbedaan di hilirnya. Kalau dari sumbernya tadi, lahirnya tadi tidak begitu banyak perbedaan. Lahir dari undang-undang, yang satu lahir dari perbuatan melawan hukum, ya melanggar undang-undang ya melawan hukum juga. Ya. Tapi ya bahagian daripada perbuatan melawan hukum. Lebih luas melawan hukum itu. Karena Siap. aturan-aturan adat istiadat pun itu dianggap melawan hukum juga. Sedikit lagi, kalau bunga itu berapa itu boleh dibebankan kepada yang wan prestasi? Sesuai dengan bunga Bank Indonesia itu yang mulia. Yang berlaku sewajarnya pada saat itu gitu ya. Jadi apa pedoman hakim apa? Bunga bank itu. Pedoman hakim apa? Kurs ini kan, ya apa namanya, kurs bank sentral itu yang mulia. Bukan. Pertama tengok dulu bunga itu diperjanjikan atau tidak. Nah, tadi kan ada Iya yang mulia. perjanjian. Oh iya, Ya. perjanjian. Tapi kalau perjanjiannya tidak istilahnya dianggap merugikan atau terlampau eh, tidak wajar yang mulia, maka bisa kebalik yang Kalau tidak diperjanjikan bagaimana? kalau tidak diperjanji kalau tidak diperjanjikan eh, tidak diperjanjikan tapi dituntut, maka Ya. kita pakai nilai yang ada sewajarnya gitu yang mulia. Apa pedoman hakim apa? Kalau bank swasta tinggi dia, bank sentral yang dia. mulia. Bank sentral yang mulia. Bank sentral bunganya dia bukan minjamkan uang, bank sentral. Dia cuma pemberi uang kepada bank-bank. Berarti bank BUMN ya? Bukan, ada dalam KUH Perdata itu ada dalam BW. Kalau tidak ada diperjanjikan, hakim harus mengenakan bunga moratorium namanya. Oh, siap. Bunga moratorium itu berapa persen? 6% setahun. 6%. Ya, jadi kalau tidak ada diperjanjikan, ya hakim tidak banyak pikir-pikir, buka balik-balik buku, enggak. Pakai bunga moratorium. Ya, 6% setahun. Nah. Jadi itu pedoman hakim itu. Siap. Ya. Kalau diperjanjikan, nah inilah baru wilayah pertimbangan hakim itu. Kalau diperjanjikan. Ya. Kalau diperjanjikan, ini sekarang ini ada enggak batas undang-undang berapa persen bunga itu boleh diperjanjikan? Batas bunga yang diperjanjikan yang mulia. Ya. Nggak ada batasnya. Ya. Nah, namanya perjanjian itu kan kontrak Freiheit. Iya. Nah, setiap orang bebas memperjanjikan asal sesuai berdua. Mau berapa? Sepakat berduanya. Nah, namun di dalam putusannya hakim harus menyesuaikan isi perjanjian itu dengan kondisi. Ya, bolehkah orang memperjanjikan? Nah, karena tidak ada batasnya, bolehkah orang memperjanjikan bunganya itu 100%? Oh, kalau diperjanjikan mungkin karena mereka sepakat boleh, tapi hakim tidak harus mengikuti. Ya, itu dia. Memperjanjikan dia tidak salah. Iya, tapi tidak harus mengikuti. Boleh saja, bahkan bisa saja ya masih kurang dia 100% itu. Kalau yang dimodali oleh kreditur tadi, keuntungannya 400%, dikasih bunga 100%, masih ada 300% sama pelaksana. Ya. Kreditur hanya dapat
100%, dia dapat 300%. Kalau 300%. bunga keuntungannya 400%. Siap. Ya. Kalau keuntungannya misalnya 200%, ya berarti 50-50 dia dapat. Yang melaksanakan dapat 100, yang ngasih modal dapat juga 100, boleh aja. Ya, boleh aja. Ya. Tapi kalau keuntungannya hanya 100%, dia bikin perjanjian pula 100% keuntungan. Ya tidak bisa dikabulkan hakim. Karena apa? Untuk apa dia kerja? Kalau tidak ada dapat dia, hanya untuk pemegang modal aja cuma. Hanya untuk bayar bunga yang mulia. Hanya untuk bayar bunga atau untuk membayar pinjaman aja. Pinjaman. Nah, disitulah wilayah hakim memberikan pertimbangan itu. Nah, Siap. walaupun diperjanjikan 100%, keuntungannya cuma 100%. Kan berdua hasilnya itu kan harus dinikmati berdua, yang pelaku pekerjaan dengan yang pemodal. Itu nanti apakah dikasih sebanyak bunga bank, apakah menurut kewajaran oleh hakim. Siap. Jadi itu anunya wilayahnya masalah pengenaan bunga itu. Siap. Jadi putusannya Pak Imam tadi sudah benar dan saya hanya ingin menambahkan wawasan pada Siap, Yang Mulia. untuk terima kasih penyelesaian kasus-kasus menyangkut dengan PMH atau Dewan Prestasi. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya. Izin Yang Mulia, Ya. Izin boleh live Pak Imam Santoso. Selamat pagi, terima kasih. Iya. Dua. Recording in progress. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Ketua ya, Lubuk Linggo naik kelas ya? Iya Pak, kemarin tanggal 4 Juli naik kelas Pak, 1B ke 1A Pak. Ini kan menjabat ketua sejak kapan? Saya menjabat ketua sejak 2021 Pak, Januari 2021 dilantik. 2021 ya. Siap. Sudah setahun lebih ya. Setahun setengah Pak. Setahun setengah. Kemarin waktu dapat BPK masa siapa? Saya Pak, izin boleh share screen Pak. Saya ada piagamnya saya Pak. Kalau izin boleh share screen Pak. Silakan. Tahun berapa itu? Tahun 2020 Pak. Ini waktu 2020 ini saya wakil tanpa ketua Pak. Jadi waktu sebelum ketua saya wakil 1 tahun Pak. 5 bulan pertama ada ketua, 7 bulan terakhir itu saya tanpa ketua. Jadi saya waktu presentasi di depan Menpan ini saya presentasi. Kebetulan ini piagam yang buat saya, ini yang piagam yang buat Satker Pak. Jadi waktu itu piagamnya tidak diberikan kepada ketua pengadilan. Diberikan Pak. Jadi satu ini yang buat Satker Pak, yang ini yang buat Satker, PN Lubuk Linggau, ini yang dari Menpan buat saya. Itu kan untuk waktu itu kan wakil ketua kan? Wakil ketua Pak, iya. Karena ketuanya nggak ada Pak, 7 bulan nggak ada ketua Pak. Penghargaan itu nyerah sebagai ketua atau wakil ketua? Wakil ketua Pak, wakil ketua. Karena ketuanya tidak ada Pak. Gitu ya? Iya, jadi dari dari Juni Pak sampai Desember 2020 saya jadi wakil Linggau tanpa ketua Pak. Oke. Siap Bapak. Saya mau tanya sedikit Pak Ketua. Siap Bapak. Di mana pandangan sudut pandang Pak Ketua tentang akreditasi penjaminan mutu Pak? Akreditasi penjaminan mutu, kalau menurut saya pribadi Pak, sangat penting Pak. Bagaimanapun
setiap satker tentu harus ada fungsi penilaian dari pimpinan, dan selama ini saya rasa penilaian dari APM itu cukup atau bisa sangat membantu kami untuk menjaga kinerja. Karena kan ada penilaian yang dilakukan secara rutin. Kan sekarang sudah ada pembangunan zona integritas. Dengan Iya, Pak. sudah dapat predikat WBK. Ya toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana pendapat ketua, misalnya Pak Ketua, seandainya akreditasi penjaminan mutu ini dihapuskan saja? Izin Pak, kalau tentang zona integritas Pak, eh, dibandingkan dengan APM Pak, maksudnya saya begini Pak, jadi kalau di APM itu Pak, karena memang penilainya adalah atasan langsung yang mengetahui bisnis kerja peradilan umum, tentu kan akan memantau sampai hal-hal tentang misalnya kayak SIPP, eksekusi Pak, variabel-variabel itu bisa dijadikan apa Pak, dijadikan penilaian. Sementara kalau pengalaman kami ZI kemarin Pak tentang zona integritas, Menpan itu biasanya kalau saya ini lebih melihat ke output Pak, survei mereka terhadap pengguna layanan seperti itu. Jadi mereka kurang menyentuh tentang bisnis kerja secara rigid dan detail Pak. Kalau APM kan bisnis kerja karena atasan langsung, jadi tentang bisnis kerja ini secara detail dan rigid bisa dipantau gitu Pak. Jadi kalau ada pimpinan pengadilan yang berpendapat karena sudah ada ZI, APM tidak perlu, Pak Ketua setuju enggak? Saya pribadi tidak setuju Pak. Tidak setuju Pak, karena sepengalaman saya Pak, kalau Menpan itu tidak detail untuk ZI Pak, tidak detail sampai bisnis kerja kita Pak. Sementara kalau APM karena ini rutin tentang seperti kita misalnya kami di PN Lubuk Linggau Pak, sudah berregister elektronik, terus juga ada beberapa penilaian tentang PTSP, akan itu kan semua ada tuh Pak di APM Pak. Jadi menurut saya saya nggak setuju Pak kalau APM dihapus Pak. Tidak setuju ya. Baik Pak Ketua, inovasi apa terakhir yang ingin buat? Inovasi yang terakhir itu Pak, yang saya buat kemarin itu setelah tanggal 4 Juli kami diundang ke penyerahan kenaikan kelas Pak. Karena kemarin saya ingat bahwa pesannya Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial bahwa kenaikan kelas ini harus diimbangi untuk peningkatan layanan. Jadi terakhir itu Pak kemarin pada tanggal 15 Juli kami membuat MOU dengan lembaga pemasyarakatan tentang pemberian salinan putusan Pak kepada terdakwa atau terpidana Pak. MOU-nya di mana itu? MOU-nya kami laksanakan di ini Pak di PN waktu itu di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pak. Gitu ya. Karena kebetulan waktu itu ada acara syukuran Pak, kami Bapak KPT dan Bapak WKPT berkenan hadir untuk acara syukuran kenaikan kelas. Di situ saya jadikan momentum bagi kami untuk meningkatkan layanan Pak kepada pengguna layanan khususnya terdakwa Pak. Karena selama ini kan salinan putusan kepada terdakwa itu kan apa Pak ya? Kadang-kadang itu masih ada yang nanya gitu Pak, walaupun sudah kami sampaikan masih nanya lagi. Kalau ini kan sudah jelas Pak. Jadi intinya kerjasama itu kami meminta bantuan atau dalam bentuk kerjasama Pak dengan lapas bahwa setiap tahanan yang diterima di lapas dibuatkan akunnya, nanti akun itu kami kirimkan putusan Pak di hari ketiga Pak, ke hari ketiga setelah putusan Pak. Putusan atau salinan putusan? Salinan putusan Pak. Salinan putusan lengkap Pak, yang sudah ditandatangani oleh panitera pengadilan Pak secara elektronik.
Jadi kami memanfaatkan menggunakan fitur Pak, kan kalau sekarang di ACE itu Pak kepatuhan putusan itu 1 kali 24 jam. Jadi karena di hari kedua sudah siap, jadi salinan putusan yang sudah ditandatangani oleh panitera itu kami teruskan lagi ke terdakwa Pak, sesuai dengan amanat SEMA 2011 Pak. Berapa nilai ICE di Lubuk Linggau, Pak? Izin bisa share screen Pak? Berapa? Izin Pak share screen Pak. Ini Pak, nilai kami untuk pengadilan negeri kelas 1A ada di peringkat kedua Pak dengan 977 Pak. 900? 77 Pak untuk pengadilan negeri kelas 1A dari Januari sampai Agustus 2022 Pak. Kalau untuk semua kategori Pak dari Januari sampai Agustus 2022 kami ada di peringkat sebentar Pak. Ada di peringkat 12 Pak. Oh, Ini Pak, izin Pak. Ada di peringkat 12 Pak. Dari 382 satker, kami ada di peringkat 12. Kalau di PT Palembang, untuk Januari sampai Agustus 2022, izin yang Bapak, kami ada di peringkat pertama Bapak. baik, terima kasih Pak Ketua. Sukses. Sudah cukup. Iya Pak, coba Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak buat waktunya. Terima kasih Pak. Suaranya dinyalakan Pak, kamera depannya. Kamera belakangnya aja yang dimatikan suaranya. Oke. Dipersilakan Pak Sugianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak Ketua, Imam. Pak Imam Santoso. Siap Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. KPN Lubuk Linggau ya? Betul Bapak, KPN Lubuk Linggau Pak. Ini baru naik apa kelas? Betul Bapak, tanggal 4 Juli kemarin kami naik kelas dari 1B jadi kelas 1A Pak. Ya. WBK kapan nih? Izin bisa share screen Bapak tentang piagam WBK-nya? Oh, enggak usah, hanya saya Oh tahu enggak, aja ya. WBK-nya tahun 2020 Pak. 2020 ya? Iya Bapak. Belum mengusulkan BBM? Sudah Bapak. Sudah ya? Sudah Bapak. Tapi belum lolos kemarin? Yang tahun ini belum Bapak. Baik. Sudah berapa lama jadi hakim, Bapak Imam? Saya jadi hakim 20 tahun Pak. 20 tahun ya, 29 lah, 19 lah ya, kan 2003. Iya Bapak, 2003. Baik. Coba Pak Ketua terangkan ya makna dari lambang jabatan hakim yang sudah 19 tahun Bapak pakai di dada sebelah kiri itu, lambang jabatan hakim itu maknanya hakim harus apa? Baik Bapak. Lambang hakim itu ada kartika Pak. Kartika itu melambangkan ketuhanan yang bintang, pelambang ketuhanan yang maha esa Pak. Jadi hakim harus bertakwa ya pada Tuhan yang harus bertakwa. Betul Pak, sebagai bertakwa pada Sang Maha Pencipta. Terus yang kedua cakra Pak, pedang keadilan melambangkan bahwa apa yang kita lakukan harus memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Candra Pak, bulan itu melambangkan bahwa kita harus berwibawa bijaksana Pak. Sari Pak, bunga itu melambangkan bahwa kita harus berbudi luhur, dan tirta air bahwa kita dalam berperilaku harus penuh dengan kejujuran. Baik.
hakim harus bersih ya dan jujur ya. Siap, Bapak. Itu air itu tirta. Ada 10 prinsip pedoman perilaku hakim. Coba Pak Imam sebutkan. Pertama, adil, Pak. Adil, jujur, arif bijaksana, mandiri, Pak. Berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, selalu bersikap rendah hati, yang terakhir itu profesional. Ya, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional. Profesional. Baik. Itu diatur di mana ya tentang kode etik kita itu ya? Di ini Pak, peraturan bersama Pak. Mm-mm. Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Nomor berapa, tahun berapa itu? Izin Pak, nomor 2 2012 Pak. Iya, nomor 047 2009. Oh, mohon Pak, maaf. KY-nya nomor 2 2009 ya. Oh, siap Bapak, siap. Yang nomor 2 2012 itu panduan penegakan kode etik. Panduan penegakan. Siap Bapak. Kalau kode etiknya sendiri 047 ya. 047 2009. Siap Bapak. Baik. Coba Bapak sebutkan peraturan-peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan itu nomor 7 Pak tahun 2016 tentang disiplin kerja hakim. Terus nomor perma tadi Pak, maksudnya perma nomor 7 tahun 2016. Terus perma nomor 8 tahun 2016 Pak, itu tentang pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung. Selanjutnya perma nomor 9 masih tahun 2016 Pak tentang whistleblowing system Pak. Ya, pedoman penanganan pengaduan. Penanganan. Siapa Pak? Baik Bapak Imam, bagaimana prosedur penanganan pengaduan di PN Lubuk Linggo? Prosedur penanganan itu Pak bisa lewat Siwas Pak, bisa lewat meja pengaduan, bisa juga lewat kotak pengaduan. Siwas sendiri itu bisa apabila ada orang yang lewat Siwas itu Pak bisa datang secara mengadukan secara lisan Pak, bisa tertulis, bisa juga via online. Lebihnya seperti itu Pak. Bagaimana prosedur penanganan pengaduannya kalau di Lubuk Linggo ini kan dia orang datang. Iya Pak. Ya toh? Nah, bagaimana? Iya Pak. Orang datang ke meja pengaduan Pak. Terus? Meja pengaduan ditanya identitasnya Pak. Ditanyakan identitasnya, hal-hal yang ingin disampaikannya apa, nanti sama di meja petugas meja pengaduan. Kemudian di input Pak, sampai akhirnya nanti diberikan nomor register itu Pak sebagai alat komunikasi antara pelapor dengan penerima laporan Pak. Baik, jadi semua harus dimasukkan di aplikasi Siwas. Siwas, iya betul. Siwas, iya Pak. Bagaimana kalau ada permintaan klarifikasi dari Badan Pengawasan terhadap terlapor, misalnya hakim yang diadukan atau mungkin Pak Ketua tentang eksekusi, bagaimana prosedur penanganannya atau apa yang dilakukan oleh Pak Ketua? Kalau misalnya ada laporan Pak, tentunya kan enggak, ini ada minta klarifikasi aja. Laporan kan sudah tadi, laporan apakah sudah di aplikasi di Siwas toh? Iya Pak. Nah, kemudian Badan Pengawasan meminta klarifikasi tentang pengaduan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak KPN? Saya tentu kalau itu saya membuat klarifikasinya Pak. Saya membuat klarifikasi kalau misalnya ke hakim, hakimnya saya tanyakan, terus saya buat berita acaranya, saya bikin klarifikasinya, terus saya kirim ke Badan Pengawasan Pak hasil klarifikasinya. Baik ya, jadi itu tidak perlu ada berita acara ya?
Oh, siap, Pak. Tidak perlu, jadi klarifikasi itu kan minta penjelasan. Jadi Siap, Pak. badan pengawasan meminta penjelasan dari terlapor terhadap pengaduan. Ya sudah, dibuat aja ya penjelasan Oh, apa tentang ini, bahwa saya tidak benar ini, kalau benar ya saya benar ini, kan begitu itu ya. oh, siap, Pak. Siap, siap. Jadi Pak Ketua tinggal meneruskan. Siap, Pak. Tinggal Kalau, terus, kalau Pak. Pak Ketua sendiri yang diadukan, ya Pak Ketua membuat klarifikasi ya. Kemudian Siap, Pak. kirim ke badan pengawasan. Pengawasan. Siap, Pak. Baik. Siap. Selama ini ya, bagaimana Pak Ketua melakukan pembinaan, pengawasan ya, sehingga di Lubuk Linggo tadi ya, itu Siap. istilahnya bisa ya mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Baik, Bapak. Kalau pengawasan tentu pengawasan dan pembinaan, Pak, pembinaan itu kami lakukan sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali itu yang rutin, Pak. Tapi apabila ada hal-hal yang baru dan dirasa mendesak, saya mengumpulkan atau melakukan pembinaan terhadap hal baru tersebut di luar yang jadwal rutin yang sudah ada. Saya juga biasanya pengawasan itu, Pak, saya coba turun langsung, Pak, ke pengguna layanan. Artinya saya memastikan terutama ke pengunjung sidang atau pengguna pelayan PTSP, saya selalu mengingatkan bahwa jangan pernah sekali-sekali memberikan bentuk apapun selama menjadi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Kurang lebih seperti itu. Baik. Selama ini pimpinan kan jadi apa? Role model. Role model. Iya. Ya. Siap. Apakah Bapak pernah menerima sesuatu dalam penanganan perkara? Tidak, Pak. Karena role model ya. Terus dalam pembinaan ya, di hadapan hakim, panitera, sekretaris, jurusita, dalam rapat dinas bulanan, apa yang Siap. Bapak sampaikan? Apa yang Bapak sampaikan ya, Iya. tentang kode etik dan lain sebagainya ya, tentang larangan dan kewajiban-kewajiban. Coba Bapak sampaikan. Baik, Bapak. Jadi, Pak, pada saat pembinaan, Pak, pada saat pembinaan atau rapat bulanan kami adakan, kami tentunya membahas hal-hal yang sifatnya dari bottom up dulu, Pak. Keluhan atau kendala apa yang dirasakan oleh rekan-rekan. Ya, Setelah bentar Pak Ketua. Ini Siap, waktunya akan terbatas. Apa yang Bapak Ketua sampaikan sehubungan dengan larangan-larangan dan artinya apa yang harus dipedomani ini tidak perlu, tapi apa yang tidak boleh dilakukan? Iya, Pak. Intinya, Pak, saya selalu berpesan bahwa kita semua harus menjaga integritas, mengedepankan transparansi dan akuntabel dalam bekerja, dan juga tidak membeda-bedakan layanan, Pak. Intinya seperti itu, Pak. Ya, apa yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh menerima gratifikasi atau pemberian apapun dari pengguna layanan, Pak. Ya. Baik yang sifatnya itu pemberian hadiah atau mempengaruhi bisnis proses, Pak. Ya, itu yang penting ya, yang tidak boleh dilakukan itu harus disampaikan. Siap, Bapak. Nah, dan Pak Ketua harus menjadi contoh role model ya. Siap, Bapak. Itu. Jadi kalau rapat-rapat jangan lupa hakim tidak boleh, jangan bosan-bosannya. Jadi hakim tidak boleh menerima sesuatu yang berkaitan dengan para. Hakim tidak boleh menerima suap. Hakim tidak boleh menerima gratifikasi. Siap, Bapak. Itu harus disampaikan. Siap. Ya, karena hal tersebut merupakan suap, kan begitu kan? Betul, Bapak. Tindak pidana korupsi, di mana KPK bisa menangkap saudara
dan saudara akan merasakan akibatnya, ya. Karir Siap, saudara Bapak. hancur, anak istri menanggung malu, nah, itu harus disampaikan, ya. Siap, Bapak. Siap. Ya, saya rasa itu pesan saya, ya Pak Ketua ya. Terima kasih, Bapak. Dulu kuliah di Undip tahun berapa? Lulus. Lulus 98 ya, Bapak. Masuk Mas, tahun 94, 94. 94 ya. Saya 92 sudah lulus dari sana, terus masuk Jakim 92. Baik. Siap, Bapak. Baik Pak, selamat bertugas ya. Saya rasa cukup ya. Iya. Pak Baik, Imam. Bapak. Baik, Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live, Bapak. Ya, silahkan meninggalkan room kami, Pak. Recording in Assalamualaikum, progress. selamat pagi Pak Imam. Izin tes suaranya Pak. Di-unmute dulu Bapak izinnya. Siap, siap. Sudah jelas ya Pak ya suaranya ya Pak? Sudah. Sudah terhubung yang mulia, dipersilakan. Izin yang mulia. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, sehat? Siap. Sehat, Alhamdulillah yang mulia. Sudah berapa lama di Lubuk Linggau? Kalau dari wakil 2,5 tahun yang mulia, kalau ketuanya 1,5 tahun kurang lebih yang mulia. Iya. Sekarang ini dipromosikan untuk menjadi pimpinan pengadilan kelas 1A. Ya, Betul yang mulia. bisa juga kelas 1A khusus ya. Iya, kebetulan kami 4 Juli udah 1A juga yang mulia. Ya. Alhamdulillah. Sudah. Kemarin tanggal naik kelas juga ya. Oh, alhamdulillah. Siap. Ada kemungkinan juga di ibu kota provinsi. Ya. Siap yang mulia. Kelas 1A di ibu kota provinsi, ada kemungkinan di situ tumpuk beberapa pengadilan, jenis pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Siap. Bisa ada pengadilan perikanan, di situ ada pengadilan HAM, ada PHI, ada niaga, ya, ada juga tipikor. Seperti di Medan itu semua ada itu. Pengadilan Siap yang mulia. ya. Siap yang mulia. Kalau menurut ketentuan undang-undang tipikor ya, undang-undang pengadilan tipikor, bahwa ketua dan wakil ketua pengadilan negeri setempat secara abstrak karena jabatannya juga merupakan ketua dan wakil ketua pengadilan tipikor ya. Siap. Nah, di mana pengaturannya Pak tentang pengadilan tipikor? Pengadilan tipikor itu di undang-undang itu yang mulia. 99 itu yang mulia. Ya, Di undang-undang 99 tahun 99 itu. 99 itu adalah hukum materialnya. Oke, material. Tentang perbuatan dan tindak pidana, sanksi pidananya. Iya, Tapi yang mengatur tentang pengadilannya itu bukan di undang-undang itu. Ya, Iya, mulia. pernah diatur pengadilan tipikor itu yang satu-satunya ada di Jakarta di dalam Undang-Undang KPK pasal 15 sampai 62, tapi itu sudah berlaku lagi. Ya, Siap yang mulia. dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang berlaku sekarang undang-undang mana? Ingat enggak? Pernah ikut pelatihan tipikor? Sudah yang mulia. Tahun berapa? Tahun 2009 yang mulia. 2009. Iya yang mulia. Oh, 2009. Tahun itulah lahir Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Ya, pernah baca enggak? Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Ya? Peradilan umum yang mulia. Bukan. 46 itu 2009, peradilan umum itu 49. Ya. Oh iya mulia.
Siap yang mulia. Kekuasaan kehakiman 48, Iya. dan umum 49, peradilan Nah, agama 50, ya, tun 51, ya. siap. Nah, jadi ini 46. Banyak 46. undang-undang lahir 2009 itu. Perubahan undang-undang perikanan juga 45 tahun 2009. Ya. Nah, kan enggak didengar bahwa untuk mengadili tindak pidana tipikor itu dilakukan oleh majelis khusus yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karir. Siap. Nah, bagaimana komposisi antara hakim ad hoc dan hakim karir menurut Undang-Undang Baru 46 2009? Komposisinya itu satu karir, dua non karir, atau dua karir, tiga non karir ya, Bu, ya? Ad hoc Iya, ad hoc. itu non karir, ya, bukan non karir bahasanya. Iya, ad hoc yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Ad hoc, ad hoc yang mulia. Mohon maaf. Ad hoc berapa komposisinya? Satu dua ya, mulia. Ya, Kalau di undang-undang itu seingat saya satu dua, tapi satu bisa 2-3 ya. Iya, bisa dua tiga juga. 3-2, Dua karir, tiga ad hoc. ya. Iya. Itu undang-undang dulu itu. Iya. Undang-undang pengadilan tipikor yang ada di undang-undang KPK. Iya. Tidak ada pilihan di situ, dalam majelis hanya 5, ya. Iya. 3 ad hoc, 2 karir. Satu diantaranya jadi ketua majelis. Jelis yang karir ya, mulia. Nah, tapi undang-undang baru sekarang ini enggak, ya. Iya. Posisinya tetap 32 atau 21. Mana yang lebih banyak itu tergantung kepada ketua pengadilan yang bagi perkara. Ya. Siap yang mulia. Kalau karir lebih banyak berarti karir yang 3 itu yang mulia. Ya. Ad hoc yang 2. Siap. Ya. Siap. Itu lebih fleksibel manakala misalnya melihat Bapak di ibu kota provinsi mengadili gubernur atau sekda, ya, dibutuhkan hakim dan pengalaman. Nah, mungkin lebih baik bahwa hakim karir lebih banyak, kan gitu. Siap yang mulia. Ya, kalau mengadili dana desa yang hanya 30-40 juta, ya, mungkin lebih banyak hakim ad hoc. Ya, ada hakim ad hoc yang baru, mungkin untuk pelajar dia lebih dulu, ya. Nah, tergantung ketua pengadilan. Nah, Siap. pernah baca dari situ berapa lama penyelesaiannya? Tipikor gitu yang mulia. Tipikor. Semua diatur di situ. Karena ini tindak pidana khusus, sama dengan dalam perikanan. Perikanan ada jangka waktu penyelesaiannya. Tipikor juga ada diatur. Pernah baca enggak? Berapa lama penyelesaiannya oleh majelis hakim? Seperti penahanannya itu yang mulia. Lain kalau penahanan itu berlaku KUHP juga. Ya. Penahanan itu penyidik 20-40, penuntut umum 20-30, hakim 30-60. 30-60 perpanjangan 30-30 ya. Nah, itu untuk penyelesaiannya diatur di situ. Ya, Pak Imam. Siap, Bapak. Ya, di situ diatur untuk tingkat pertama 120 hari. Tingkat banding 60 hari, kasasi 120 hari, PK 60 hari. Jadi gampang apal itu, kayak tangga, naik tangga. 120. Siap yang mana? 10, 60, 120, 60. Ya. Siap. Nah, di Linggau itu ada kasus narkotika enggak? Ada yang mulia? Ada. Ya. Nah, di undang-undang narkotika itu ada kemungkinan terdakwa itu dijatuhi hukuman mati, ya. Ya. Iya, mulia. Iya. Ada kemungkinan juga bahwa terdakwa itu di rehabilitasi. Betul yang mulia. Nah, di mana diatur tentang rehabilitasi ini dan bagaimana prosedurnya untuk bisa seorang terdakwa itu direhabilitasi? Saya jelaskan. Kalau di terdakwa yang direhabilitasi itu yang mulia,
intinya di berkas perkara itu ada asesmen dulu terlebih dahulu ya, Yang Mulia. Asesmen, terus selama persidangan terbukti juga didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan memang penyalahguna, tidak terlibat dalam peredaran gerak narkotika, dan juga barang buktinya itu tidak melebihi SMA 2010, kalau lebih mungkin itu yang mulia. Ya, Asesmen. jadi SMA 2010 itu kalau metamfetamin itu di bawah 1 gram, ya. 1 gram, betul yang mulia. Dan asesmen itu dari psikiater yang ditunjuk oleh hakim. Iya yang mulia. Maka dulu itu jarang yang bisa direhabilitasi karena ya di pengadilan itu jarang sekali ada psikiater, ya. Siap yang mulia. Sekarang ada regulasi baru dengan hadirnya BNN, gitu ya. Nah, tadi Iya yang mulia. bahwa ada asesmen. Ya, asesmen yang mulia. Siapa yang mengeluarkan asesmen itu, Pak? Asesmen itu terpadu yang mulia. Jadi penyidik, BNN, terus juga penuntut umum juga termasuk dalam tim terpadu untuk asesmen tersebut. Di mana diatur itu? Di undang-undang narkotika itu yang mulia. Tidak ada di dalam undang-undang narkotika itu. Undang-undang narkotika hanya menyebutkan siapa yang wajib direhabilitasi. Ya, apa kualifikasi dari yang direhabilitasi? Pasal 54, pasal 103. Ya. Siap yang mulia. Tapi untuk detailnya rehabilitasi ini ada keputusan bersama 7 KL, ya. Kementerian Lembaga. Ya. Saya ingat tahun berapa dan siapa saja dari 7 KL? Sekali itu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri yang mulia, Polri, BNN, izin yang mulia, yang kedua KL, Kementerian Lembaga. Ya. Nah, itu sebagai petunjuknya, pun sudah disebut KL di situ, tapi saya lihat KL, Kementerian dan Lembaga, betul. Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM ya. Tambah 2 lagi, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Yang berhubungan dengan rehabilitasi itu. Iya. Kesehatan. Nah, itu ada yang disebut dengan TAT untuk bisa mengeluarkan asesmen itu, ya. Tim asesmen terpadu itu. Asesmen terpadu. Siapa yang duduk anggotanya di situ, Pak? Penyidik, asesmen, dan penuntut umum yang mulia. BNN. Asesmen apa itu? Ya itu kan apa namanya asesmen terpadu, ya. Berarti dari beberapa, ada kelompok hukum, ada kelompok medis. Ya, kelompok medisnya itu adalah dokter, psikiater, psikolog. Ya, kelompok hukumnya di situ disebutkan kepolisian, kejaksaan, BNN, dan Kementerian Hukum dan HAM. Ada 4, ya. Siap yang mulia. Karena terlalu banyak yang terlibat, maka kadang-kadang jarang kita lihat TAT itu. Betul yang mulia. Jarang, ya. Betul yang mulia. Jarang berkas yang ada TAT-nya yang lengkap yang mulia. Ya. Baik, Pak Irwan, ada callingnya bahwa waktunya sudah habis. Terima kasih. Salam. Ya. Terima kasih yang mulia buat waktunya. Ya. Izin live yang mulia. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumanata. Recording in progress. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam. Ya, kita langsung Ya, mulai ya. Silahkan Yang Mulia. siap Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Ya, sehat Bapak. Sehat Pak. Bapak lahir di mana Pak Imam? Saya dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pak, di Ya, Sumatera Selatan. lahir di mana? Lahir di Oh, mana? lahirnya di Jakarta Pak. Oh ya, orang Jakarta ya. Iya Pak. Bapak tahu Undang-Undang 30 tahun 99? Arbitrase Pak, arbitrase. Siap Pak. Apa itu klausul arbitrase di pasal 3 dan pasal 11? Kalau pasal 3 itu ini Pak, lebih ke bahwa apabila sudah diperjanjikan secara arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili. Kalau pasal 11 itu apabila sudah diperjanjikan arbitrase, maka meniadakan hak dari para pihak untuk ke pengadilan Sama, negeri. sebenarnya satu nafas itu ya 311 ya. Satu nafas, iya Pak. Jadi, Betul, Pak. Kurang lebihnya pengadilan sama. tidak berwenang lagi ya memeriksa secara absolut ya. Iya Pak. Iya. Itu walaupun para pihak sudah sepakat memilih forum arbitrase yang namanya manusia, tapi tidak mau melaksanakan isi putusan, sering itu bahkan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Bagaimana berdasar pasal 70, gimana sikap pengadilan dalam hal ini? Kalau minta pembatalan itu Pak. Ya. Ya kalau minta pembatalan, kalau secara di pasal 70 itu kan limitatif Pak, limitatif hal-hal yang bisa membatalkan. Betul ya. Iya, ya itu ada apabila diduga dalam putusan arbitrase itu Pak, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan arbitrase dijatuhkan diketahui atau diakui bahwa bukti surat atau dokumen tersebut palsu. Yang kedua yaitu apabila setelah putusan diambil di kemudian hari diketahui ternyata ada dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, sementara dokumen itu dianggap menentukan. Yang ketiga Pak, itu apabila putusan itu diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak selama proses pemeriksaan sengketa di arbitrase. Limitatif ya Pak ya. Tapi iya, Pak. Sekarang pamannya ternyata ada juga beberapa pengadilan kadang-kadang terlalu mudah membatalkan putusan arbitrase. Kalau putusan arbitrase dibatalkan, ada upaya hukum? Artinya dikabulkan pembatalannya? Upaya hukumnya itu ada Pak. Itu banding, tapi bandingnya ke Mahkamah Agung Pak. Oh, kok banding ke Mahkamah Agung? Ya apa maknanya itu? Maknanya berarti Mahkamah Agung mungkin bertindak sebagai judek faksi. Oh iya. Kalau gugatan pembatalannya ditolak, ada upaya hukum? Pembatalannya ditolak, tidak ada Pak. Tidak ada, ya betul berarti ya. Putusan arbitrase itu yang berlaku Pak. Ya, jadi kalau yang tadi yang dikabulkan pembatalan ada upaya banding arbitrase ke Mahkamah Agung sebagai putusan sebagai boleh di PK lagi enggak nanti putusan Mahkamah Agung itu? Enggak Pak. Oh, pertama dan terakhir ya? Pertama dan terakhir Pak. Arbitrase itu ada berapa Pak macamnya? Arbitrase nasional internasional Pak. Kalau internasional eksekusinya di mana Pak dilaksanakan? Dilaksanakannya setelah mendapat eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau pihaknya negara, eksekuaturnya ke mana? Mahkamah Agung yang mulia. Kemudian dilimpahkan kepada Ketua PN Jakarta Pusat. Ya, Bapak tahu Perma 3 tahun 2021? 3/2021 izin yang mulia. Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga yang mulia. Oh, dulu di mana diatur?
Dulu di pengadilan negeri yang mulia, Ya. sejak ada cipta kerja Cipker itu Di Perma pindah ke mengatur pengadilan hari sebagai hari apa? harinya hari kalender yang mulia, yang 3 Oh, 2021. ya, ya, ya. Eh, kalau sekarang ya di Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan kalau terlapor tidak melakukan keberatan terhadap putusan KPPU, tapi dia tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, Pak. Eksekusinya dibawa kemana itu? Di pengadilan niaga itu, Pak, yang di wilayah hukumnya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja tidak begitu. Di Undang-Undang Cipta Kerja diajukan di pengadilan negeri, pengadilan setempat, bisa aja tidak di pengadilan negeri, bukan di pengadilan niaga. Tapi sekarang memang kita mengaturnya berbeda. Kita mengaturnya di pengadilan niaga, ya. Siap, Yang Mulia. Pak, kalau kreditur ruang prestasi, kalau debitur ruang prestasi yang berkait dengan hak tanggungan, Pak ya, hak tanggungan. Iya, Yang Mulia. Upaya apa yang dilakukan oleh kreditur untuk menjamin kembalinya uangnya dia? Ada beberapa opsi. Pertama, kalau krediturnya itu bisa memberikan kesempatan kepada debitur kalau mereka menjual sendiri di bawah tangan. Ya, bagus. Ya, terus? Terus kemudian kalau misalnya ternyata dia tidak mau juga, ya kita ke kantor lelang Yang Mulia. Ya, kantor lelang untuk dilakukan pelelangan umum. Selanjutnya kalau ternyata pada saat pelelangan itu objeknya itu ada penghuninya Yang Mulia, dimintakan eksekusi pengosongannya ke pengadilan. Langsung eksekusi ya? Iya, langsung eksekusi Yang Mulia. Ya, ya. Lewat unmoney juga Yang Mulia, tetap lewat unmoney. Ya, ya tentunya. Ya. Ya. Oke, makasih ya Pak ya. Sudah Yang Mulia. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih. Silakan diri. Ya. Dua lagi. Recording in progress. Selamat siang Pak Imam. Masih di mute Pak kamera depannya, yang di mute kamera belakang. Iya, sudah. Ya, kamera belakangnya boleh di mute dulu ya Pak, biar nggak feedback. Kamera belakang mute. Udah, ya, sudah. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Yang Mulia. Gimana Pak Imam? Sehat-sehat? Alhamdulillah Yang Mulia. Sehat. Alhamdulillah. Santai-santai aja Pak Imam. Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Ini BBK-nya di mana itu dapatnya? Di Linggau Yang Mulia. Tahun berapa Linggau dapat itu? 2020 Yang Mulia. Izin Yang Mulia, boleh saya share screen Yang Mulia tentang BBK-nya? Ya, nanti aja. Oh, nanti aja. Siap Yang Mulia. Ya, Pak Imam, saya ingin menanyakan sedikit masalah belanja di DIPA kita. Ada 3 jenis belanja. Bapak masih ingat? 01, 03 itu Yang Mulia. Ya, apa itu DIPA 01, DIPA 03 itu apa itu Pak? DIPA 01 itu untuk kayak modal, penggajian gitu Yang Mulia. Kalau 03 itu yang berhubungan dengan penyelesaian perkara. Ya, sekarang yang 01. Yang 01 dulu. Ada 3 jenis juga itu. Tadi sudah disebutkan modal, ada penggajian, ya, belanja pegawai. Ada 1 jenis lagi, belanja apa itu? Belanja modal, pegawai, modal rutin Yang Mulia, perawatan atau ya itu namanya sebutannya belanja barang ya. Belanja barang. Nanti itu perlu ketua pengadilan harus tahu. Kalau misalnya
Bapak dipanggil ke Palembang dari Lubuk Linggo. Siap, Ada Yang Mulia. rapat oleh KPT Palembang. Pak KPN datang ya? Iya, Bapak kan minta SPJ, BBM-nya, iya kan? Itu diambil dari SPPD. belanja apa itu, Pak? Perjalanan dinas ya. Iya, belanja apa itu? Perjalanan dinas. Tadi sebutkan ada modal, ada Modal. pegawai, ada barang. Itu diambil dari belanja apa itu? eh, rutin Iya, tadi di 01, satu. iya kan? Iya. Masuk belanja barang. Belanja barang. Misalnya belanja barang SPJ-nya sudah habis, Pak, karena Bapak dipanggil rapat seminggu 2 kali. Sekarang bulan Agustus sudah habis. Boleh nggak ngambil belanja modal? Boleh nggak ngambil belanja pegawai? Revisi Yang Mulia. Alat revisi. Dulu ya. Nanti perlu itu, Pak. Siap. Kuasain. Karena Bapak tidak hanya dididik selaku ketua pengadilan, selaku leader di kantor, tapi selaku manajer juga. Siap. Manajer yang harus mengelola keuangan ya. Nah, siap. Kalau zaman dulu itu beli laptop, beli sepeda motor kantor. Nah, ketuanya pindah, sepeda motornya ikut pindah juga karena tidak dicatat di BMN kan. Sekarang kan ada BMN, barang. Ada dicatat yang lain. Barang milik negara. Kok dulu TV di rumah beli, di rumah dinas, di kantor, ketuanya pindah, TV-nya ikut pindah juga. Nah, sekarang kan nggak bisa, ya. Betul yang Mulia. Nanti Bapak setelah ini tanya-tanya ke kepala bagian keuangannya, Bapak Sumpah Keuangannya ya. Iya, siap Yang Mulia. Berikutnya kepada masalah kepegawaian, eselonisasi dan kepangkatan. Kalau sekretaris di PN Lubuk Linggo atau Kasubag Keuangan, Kepegawaian atau Umum itu eselonnya berapa? Ini karena kemarin kami naik kelas Yang Mulia. Sekretaris Linggau itu eselonnya 3A, kalau Kasub itu 4A Yang Mulia. Nah, sekarang kalau 3A, misalnya sekretarisnya kosong, terus banyak yang daftar. Dari PT Palembang ada, dari PN Lahat ada, PN Batu Raja ada, dari PN Lubuk Linggo juga, dari Muara Enem, ya, banyak yang daftar. Siap Yang Mulia. Nah, sekarang pangkat minimalnya untuk sekretaris di PN Lubuk Linggo apa itu, Pak? Pangkat minimalnya 4A Yang Mulia. Nanti tanya-tanya lagi ya sama Pak. Tapi iya. Kalau yang sekarang 3D Yang Mulia. 3D. Yang sekarang 3D. Cuma kemarin yang bersangkutan lagi mencoba usul ke 4A, tapi ternyata udah nggak bisa Yang Mulia. Dan itu satu tingkat di bawahnya boleh. Satu tingkat di bawahnya. Makanya nanti Pak Ketua, Pak Imam harus tanya-tanya. Jangan keliru nanti, Pak ini 3A diusulkan, Pak, repot duduk di sekretaris. Nah, itu kan harus bisa menjelaskan, oh ini nggak bisa, pangkatnya belum bisa. 3B diusulkan sekretaris juga, belum bisa. Belum bisa. Siap Yang Mulia. 3C diusulkan juga. Nah, jadi itu perlunya ya. Siap Yang Mulia. Materi yang ketiga, masalah visi dan misi Mahkamah Agung. Kan ada 4 misi Mahkamah Agung. Coba Siap, saya ingin tahu, masih ingat enggak 4 misi? Misinya Yang Mulia, 4 misi Mahkamah Agung Yang Mulia. Misi, ya. Ya, misi yang pertama Yang Mulia menjaga kemandirian badan peradilan. Yang kedua itu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan.
Yang ketiga itu meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan. Yang keempat itu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, Yang Mulia. Oh, SIPP, aplikasi-aplikasi itu dibuat itu untuk melaksanakan misi yang keberapa, Pak? Misi yang mana? Sama MIS itu, Yang Mulia. SIPP. Oh, SIP untuk kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Jadi semua aparatur kita di bawah maupun di pusat itu selalu sama-sama untuk melaksanakan misi yang keempat tadi. Nah, sekarang contoh Bapak di fit and proper test itu melaksanakan misi yang keberapa, Pak Imam? Yang ketiga, Yang Mulia, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan. Nah, saya bertanya, kenapa kok pimpinan badan peradilan harus ditingkatkan kualitasnya? Padahal Bapak sudah WBK. Memangnya belum berkualitas? Coba bisa dijawab. Kenapa? Sebagai bentuk untuk menjaga kualitas tersebut, tentunya kan harus ada ininya, ya Mulia, apa namanya, tahapannya yang bisa dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan itu mempunyai kapabilitas gitu, intinya fit itu. Iya, karena tantangannya dari waktu ke waktu itu terus berkembang, Yang Mulia. Masyarakat ekspektasinya, tuntutan masyarakat, Yang Mulia, naik, nggak terhitung, nggak terhingga, nggak terbatas. Kemampuan kita kan terbatas. Betul, Ya Nah, Mulia. kita harus selalu belajar terus, meningkatkan kemampuan. Siap, bisa Ya Mulia. ditingkatkan. Mungkin Siap. kalau saya sekarang jadi pimpinan pengadilan di Lubuk Linggau udah nggak mampu lagi. Iya, Bapak juga 10 tahun ke depan pimpin di Lubuk Linggau juga nggak akan ketinggalan ilmunya. Siap. Iya kan? Siap. Nah itu karena perkembangan aturan kita harus selalu belajar. Makanya Siap, Ya Mulia. harus ditingkatkan kualitasnya. Gitu. Ini pertanyaan lagi, mengapa kemandirian badan peradilan harus dijaga? Kemandirian harus dijaga, Ya Mulia, karena bagaimanapun kita adalah lembaga yang memberikan keadilan. Dengan kemandirian itu tentunya kita berusaha menunjukkan bahwa kita itu imparsial, terus sehingga tidak tergantung kepada kepentingan apapun, kurang lebih intinya begitu, Yang Mulia. Kemandirian itu harus dijaga. Kita kan tidak boleh diintervensi dari tidak boleh diintervensi dari eksternal maupun dari internal kita. Siap. Intervensi yang paling berat itu bukan dari eksternal. Eksternal nampak dari diri kita sendiri, Pak. Contoh, Bapak nggak bisa mengendalikan keinginan, kemauan Bapak, itu Bapak sudah terintervensi. Beda dengan kebutuhan, keinginan itu. Kebutuhan Bapak, nasi satu piring paling 50.000 di Lubuk Linggau udah mewah. Ikan, makan enak. Satu piring udah cukup, tapi kalau kemauan, Pak, mobil satu, ingin dua. Rumah satu, ingin dua. Yang lebih celaka lagi, istri satu pingin dua, udah 2, 3. Bisa saja kalau kita tidak bisa mengendalikan kemauan kita. Kan gitu. Siap. Contohnya sekarang yang ribut di media sosial, ya kan? Karena urusan itu. Siap. Tembak menembak. Siap. Itu yang berbahaya. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak mengendalikan, menahan dari intervensi dari Bapak sendiri. Gimana upaya Bapak? Ditawarin nih ada perkara Pak Agus, Innovanya udah lama Pak Agus. Saya ganti Pajero Pak Agus. Ini ada saya Fortuner yang baru nih. Gimana? Nah, itu. Pak Imam. Nah, itu. Nah, gitu, gimana? Itu intervensi.
Kata istri kita, ambil aja Pak. Kata anak kita, iya Pak, mobilnya baru. Kita yang lama sering mogok ini Pak, gimana? Upaya Bapak menghindari dari intervensi seperti itu. Pertama yang saya alami, yang mulai pengalaman saya selalu berusaha mensyukuri dengan keadaan yang saya telah lewati. Kedua, saya juga selalu berusaha menanamkan pertama ke diri saya dan terutama juga ke keluarga saya bahwa apa yang kita jalani ini adalah eh, sudah sudah lebih baik daripada sudah lebih baik dari, artinya ada orang yang belum tentu bisa sampai di titik ini menikmati kehidupan. Jadi intinya ya pandai-pandai berusaha mensyukuri gitu ya keadaan yang setelah kami keluarga terima sampai sekarang. Itu ya Pak Imam ya. Nah, sekarang saya yang terakhir ini masalah kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada 10 prinsip dalam kode etik itu. Saya cuma sebutkan 3 aja. Prinsip kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Bagaimana Bapak memaknain pemahaman Bapak tentang prinsip kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab tersebut? Kejujuran itu intinya yang mulia bahwa dalam setiap tindak perilaku dalam kehidupan itu saya sebagai hakim harus melakukan sesuatu dengan landasan integritas dan kejujuran. Artinya tidak boleh ada perilaku saya yang dalam keseharian apapun yang tidak berdasarkan kejujuran. Terus disiplin yang mulia. Ya. Disiplin itu saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pekerjaan yang mulia. Terutama apalagi saya sekarang saat ini dipercaya sebagai pimpinan, saya sebagai role model, terus tentunya saya harus memberikan contoh kedisiplinan dalam kehidupan kerja di kantor gitu yang mulia. Selanjutnya yang tanggung jawab tentunya saya harus bisa menyelesaikan dengan rasa penuh tanggung jawab segala pekerjaan yang saya terima maupun kepercayaan lembaga yang diberikan kepada saya. Intinya begitu ya, mencoba menyelesaikan dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi jujur itu merupakan suatu keniscayaan, suatu keharusan. Iya, orang jujur disukai, disenangi oleh orang jujur. Siap yang mulia. Tapi orang tidak jujur itu tidak disukai oleh orang yang tidak jujur. Apalagi oleh orang yang jujur. Coba. Berat, Pak. Iya kan? Musuhnya orang tidak jujur itu musuhnya dulu. Orang jujur sama orang tidak jujur. Tapi kalau orang jujur, musuhnya cuma satu, Pak. Orang yang tidak jujur. Orang tidak jujur. Siap. Ya, mudah-mudahan Pak Imam Santoso sukses ya. Salam sehat. Terima kasih yang mulia. Teman-teman di PM Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang mulia. Terima kasih buat waktunya yang mulia. Izin live yang mulia. Silakan di live Pak Imam. Iya. Langsung mana sih? Oke, Saudara Imam Santoso. Izin yang mulia. Ya. Siap yang mulia. Oke. Apakah hasil unduhan putusan fotokopi putusan yang BHT hasil unduhan dari putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan dasar untuk meminta atau permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi, mulia. Ya. Kalau hasil unduhan nggak bisa ya, mulia? Nggak bisa. Harus yakin jawaban itu. Iya, yang mulia. Oke. Benar.
Karena para pihak itu kan sebenarnya berhak atas salinan resminya yang mulia. Benar. 100. Ketua Mahkamah Agung, bentar ya, saya buku-buku dulu. Siap yang mulia. Oke, maaf ya, Siap yang mulia. kalau saya parah. Pengadilan diwajibkan mengumumkan semua putusan ke dalam situs. Apakah SDPP, info perkara, dari putusan. Tapi sebelum diinput ke dalam situs, ada kewajiban yang harus dilakukan pengadilan. Apa itu? Hal-hal apa yang harus dilakukan? Kewajiban apa yang harus dilakukan? Sebelum menginput putusan yang mulia. Iya, apa yang harus dilakukan? Apa diinput aja begitu semuanya? Tidak yang mulia. Ya, jelaskan. Salah satunya ini yang mulia, memastikan bahwa ada putusan yang harus dikabulkan yang mulia. Ya, betul. Perkara apa aja? Kalau yang tindak itu, kalau yang pidana dewasa yang mulia, itu yang berhubungan dengan kesusilaan, ke KDRT, yang ditentukan dalam Undang-Undang LPSK, dan yang menurut hukum acaranya pemeriksaannya secara tertutup. Kalau perdata itu yang berhubungan dengan perkawinan yang mulia. Terus kalau yang satu lagi yang tindak pidana yang pelakunya anak. Oke. Dalam pelayanan informasi, apakah pengadilan dapat digugat oleh si pemohon informasi apabila dia tidak puas? Dapat yang mulia. Kemana digugat? Ke lembaga apa? Ke lembaga KIP itu, ke komisi informasi publik, iya yang KIP. Ya. Putusan KIP, apakah dapat dilawan? Dapat yang mulia. Kemana dilawan? Ke lembaga apa? Apa perlawanan namanya? Perlawanannya Keberatan. Keberatan. Kemana diajukan keberatan? Kalau termohonnya pengadilan negeri, kemana diajukan keberatan?
PT UN. Oh, PT UN yang mulia. Siap. Putusan PT UN masih bisa dilawan dengan Putusan PT UN masih kasasi. kasasi yang mulia. Nggak baca ini ya. Siap, Baca. siap yang mulia. Ya baca ini. Iya, yang mulia. Cara penyelesaian sengketa informasi publik di Ya baca pengadilan. lengkap. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Baca. Calon pimpinan di salah satu hal harus menguasai. Siap yang mulia. Sebutkan 5 perma yang terbit sejak 2020 sampai sekarang. 2020. Bidang teknis. 2020 yang mulia. 2020 sampai sekarang gitu yang mulia. Ya, bidang teknis hukum. 4 2020 yang mulia tentang beracara pidana secara elektronik di pengadilan. Terus Perma 3 2001 yang mulia tentang keberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan niaga. 2 2021 yang mulia tentang tata cara perbaikan dari 3 2016 tentang tata cara penitipan ganti kerugian untuk kepentingan umum. Terus Perma 1 2022 yang mulia itu tentang restitusi dan kompensasi. Terus izin yang mulia Perma mohon maaf yang mulia, berempat itu yang mulia. Oke. Selesai, terima kasih. Cukup yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum. Izin live yang mulia. Ya. Silakan apa? Bisa lihat. Ya. Suruh nyebutin yang apa cuma